Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan melakukan perjalanan ke sebuah pantai yang letak lokasinya itu dekat dengan pusat kota. Nah, nama pantai itu adalah Pantai Lanal Somlaki. Ya, namanya Pantai Lanal Somlaki berarti letaknya di Somlaki, tepatnya di Desa Olilit Barat. Nah, karena aku tinggalnya di Desa Suknana, maka rute perjalanannya dimulai dari Desa Suknana ya. Oke guys, Pantai Lanal Somlaki merupakan pantai pangkalan TNI Angkatan Laut. Nah, untuk melakukan perjalanan dari Suknana sampai ke Pantai Lanal Somlaki ini diperkirakan sekitar 15 menitan untuk sampai ke sana. Sebenarnya rute perjalanannya ini saya pernah mereview pantai sebelumnya, itu Pantai Uluan yang jarak tempuhnya itu 15 menitan. Namun sebenarnya Pantai Lanal ini lebih dekat, tapi karena struktur jalannya masih kurang bagus sehingga dibutuhkan ekstra tambahan waktu untuk bisa sampai ke Pantai Lanal Somlaki. Oke guys, untuk ke Pantai Lanal Somlaki ini ada dua rute perjalanan yang bisa kita tempuh. Nah, ini merupakan rute perjalanan yang pertama. Kita bisa lihat di papan nama itu ada tulisan Lanal Somlaki, jarak tempuh 2 km. Kita bisa melalui rute ini juga untuk sampai ke Pantai Lanal Somlaki. Namun Pantai Lanal Somlaki untuk melalui rute ini masih tergolong hutan ya guys, jadi saya agak takut kalau lewat rute ini. Nah, jadi saya untuk perjalanan sekarang saya memilih untuk melewati rute yang satunya, yaitu melewati pedesaan, maksudnya lewat Desa Olilit Barat ya. Nah, ini merupakan perjalanan ke Pantai Lanal melalui Desa Olilit Barat. Hari ini cuacanya lumayan mendung ya guys, namun hati kita jangan ikut mendung ya, kita harus tetap semangat. Dan yang paling penting adalah terus tersenyum dan bahagia. Oke guys, ini kita sudah mau sampai ke Desa Olilit Barat. Sebagai ketahuan teman-temannya bahwa untuk melalui Desa Olilit Barat ini diharapkan untuk berkendaraan secara pelan-pelan saja ya, dan harus hati-hati. Nah, kenapa harus hati-hati ya guys? Karena kita melalui jalan yang dalam Desa Olilit Barat, dan untuk jalan ini biasanya banyak warga desa atau anak-anak yang melakukan aktivitas melalui jalan ini, jadi kita perlu untuk membawa kendaraan secara pelan-pelan dan hati-hati guys. Oke guys, salah satu alasan kenapa saya memilih untuk melewati rute ini ya, yaitu perbedaannya. Kalau rute yang pertama itu karena di situ masih hutan semua ya guys, jadi kalau untuk menempuh perjalanan sendiri saya agak takut kalau perjalanannya sendiri ya, jadi saya lebih memilih untuk melewati jalan dalam Desa Olilit Barat ya, lebih nyaman aja sih. Terserah teman-teman mau melalui rute yang mana ya, saya cuma memberikan review, teman-teman yang memilih mau melewati rute yang mana. Oke guys, seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk rute perjalanan ke Pantai Lanal ini butuh sedikit tambahan waktu karena perjalanan untuk sampai ke Pantai Lanal kita harus melalui lika-liku jalan yang agak rusak ya guys, jadi harus lebih berhati-hati lagi dalam berkendaraan dan jangan ngebut ya guys karena jalannya rusak. Kemudian guys, sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit keunikan dari Pantai Lanal ini. Pantai Lanal ini merupakan pantai pangkalan TNI Angkatan Laut ya guys. Jadi untuk masuk ke tempat ini tidak seperti tempat wisata pada umumnya yang membayarkan karcis. Masuk ke tempat ini kita tidak dipungut biaya apapun, namun harus atas persetujuan
dari komandan lanal atau petugas lanal yang berjaga. Nah, saya kemarin sempat ke Pantai Lanal untuk mau melihat lokasi, namun kita tidak bisa masuk sembarangan ya guys. Jadi 2 hari sebelumnya atau 5 hari sebelumnya lah kita pergi ke Pantai Lanal, menyampaikan maksud tujuan kita kenapa mau menggunakan lokasi tersebut. Karena saya tujuannya ingin melakukan syuting video klip lagu daerah, maka dari Lanalnya sendiri menganjurkan untuk menyertakan membuat surat tebusan yang ditujukan kepada Komandan Lanal Somaki. Setelah itu saya siapkan surat tebusannya dan saya antarkan kembali. Kurang lebih selama 2 hari dikonfirmasi surat saya telah di-ACC oleh Komandan Lanal dan diperbolehkan untuk melakukan syuting di lokasi Pantai Lanal Somaki. Jadi bagi bapak ibu, adik-adik yang ingin berkunjung ke Pantai Lanal, diharapkan untuk beberapa hari sebelumnya sudah harus melakukan reservasi di tempat pos jaga Lanal ya. Biasanya nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Dan kalaupun sudah diizinkan untuk masuk, jangan lupa untuk membawa KTP ya guys. Karena sebelum kita masuk pun kita harus menitipkan 1 KTP untuk sebagai jaminan sebelum kita masuk ke dalam Pantai Lanal. Nah, jadi kalau kita perginya membawa 50 orang, yang dititipkan hanya 1 KTP untuk mewakili. Jadi ketua timnya aja yang dititipkan KTP-nya aja ya guys. Oke guys, sekarang kita sudah sampai ke Pantai Lanal. Nah, itu adalah pos jaga sebelum masuk ke Pantai Lanal. Jadi walaupun surat saya sudah di-ACC, saya sebelum masuk ke Pantai Lanal harus tetap wajib melapor. Oke guys, kita lapor dulu. Setelah itu saya titipkan KTP-nya, lalu diperbolehkan untuk masuk ke lokasi Pantai Lanal. Nah, lokasi Pantai Lanalnya itu, nah di depan ini ada pintu gerbang. Nah, kita belok kiri untuk menuju ke Pantai Lanalnya. Oke guys, ini adalah penampakan dari pemandangan di Pantai Lanal. Ada masjid juga. Dan ini perkantoran Pantai Lanal di bagian atasnya ya guys. Nah, kalau pantainya kita harus menelusuri jalan ini untuk menuju ke Pantai Lanalnya. Ketika kita masuk ke Pantai Lanal ini, kita dimanjakan oleh pemandangan estetik yang luar biasa dari pantai ini. Nah guys, sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa ada beberapa peraturan yang tidak boleh dilanggar ketika kita masuk ke Pantai Lanal ini. Yang pertama, tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke, untuk segala aktivitas dalam Pantai Lanal ini kita akan dikawal oleh salah satu petugas yang mengawal kegiatan kita dari awal hingga selesai. Jadi setiap kali kita mau pindah atau mau ganti lokasi, karena di sini ada 2 lokasi ya. Lokasi yang pertama adalah lokasi yang ini, Lanal Somaki ini yang ada jembatannya dan lapangannya. Dan lokasi yang kedua adalah jembatan kayu. Nah, setiap kali kita mau berpindah lokasi, wajib harus ada pengawalan dari salah satu petugas Lanal ya. Tujuannya sih bukan untuk mengekang kita ya guys, tapi untuk memastikan bahwa tidak terjadi hal-hal yang akan merugikan kita semua. Ya, ini adalah Pantai Lanal. Bagi kita yang berkunjung ke sini, kita boleh berenang kok. Ya, karena ada pantai jadi kita boleh berenang, tapi harus sebelumnya harus meminta izin kepada petugasnya dulu ya.
Jadi tidak bisa sembarangan kita melakukan aktivitasnya, harus ada di bawah pengawasan para petugas. Ya guys, ini pemandangan di jembatan kayunya. Pemandangannya benar-benar indah sekali guys. Inilah salah satu kelebihan dari pantai ini, kita bisa duduk di tempat ini dan menikmati pemandangan alam, menghirup udara segar, ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini ya guys. Salah satu kelebihan dari tempat ini adalah kita bisa menikmati sunset dengan begitu dekat sambil duduk di jembatan kayu ini. Kakak David bagaimana pendapatnya tentang Pantai Lanal? Untuk mandi sih belum, cuman kalau pemandangan begini bagus. Bagus ya? Iya, sangat baik. Marta suka gak sih di Pantai Lanal? Suka karena akan bagus. Bagus. Jessica? Terlalu bagus? Oh, tuh. Ya, selamat makan. Ih, nasi padang kah? Selamat makan. Kamu sering makan? Terus senang kasih yang di Pantai Lanal? Senang. Cece kayak gini senang kasih di Pantai Lanal. Oh, senjar dapat tangkap ya. Mandi? Iya boleh tuh kalau kamu mau mandi. Mandi. Oke guys, saatnya saya untuk pamit. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk selalu bahagia, selalu tersenyum, dan selalu sayangi dirimu sendiri.